Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga kita semua dibimbing dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin wal muslimat, amalan yang paling berat di dalam timbangan adalah akhlaknya seorang hamba. Islam telah menjelaskan banyak ketaatan, banyak amalan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam jenis ibadah, ketaatan yang memberatkan timbangan seorang hamba kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ma'asyiral muslimin, ibadah, ketaatan yang paling berat dalam timbangan adalah akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita telah bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada yang paling berat di dalam timbangan selain daripada akhlak yang mulia. Subhanallah, selain daripada akhlak yang mulia. Maka sepantasnya kita, saudaraku sekalian, azzakumullah, memperhatikan akhlak kita ini lebih daripada memperhatikan ibadah-ibadah kita lainnya. Karena dia yang paling berat dalam timbangan. Perhatikan akhlak kita. Akhlak kita perhatikan, karena dia yang paling menguntungkan kita nantinya di saat kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan akhlak. Salah seorang tabi'in, murid daripada sahabat, bertemu dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, apa kata beliau menerangkan mahalnya akhlak ini, langkanya akhlak ini? Apa kata beliau? Talabtul ilma fahasaltu minhu syai'an wa talabtul adaba fa idza ahluhu qad matu. Saya mencari ilmu, dan alhamdulillah saya dapatkan ilmu tersebut. Dan saya mencari adab, akhlak. Dan saya mencari adab, dan ternyata para pemilik adab telah meninggal dunia. Siapa yang beliau maksud? Yang dimaksud oleh beliau yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pemilik adab, para pemilik akhlak. Maka zaman sekarang, ma'asyiral muslimin, silahkan kita perhatikan, silahkan kita bandingkan antara pemilik ilmu dengan pemilik adab. Mana yang lebih langka? Pemilik ilmu atau pemilik adab? Pemilik adab lebih langka, lebih jarang. Pemilik ilmu pada zaman sekarang ini cukup jarang, cukup langka. Ternyata apabila kita perhatikan dari sekian banyak orang-orang yang berilmu, ternyata tidak semua di antara mereka itu memiliki adab dan akhlak. Benarlah perkataan tabi'in tersebut. Talabtul ilma fahasaltu minhu syai'an wa talabtul adaba fa idza ahluhu qad matu. Saya cari ilmu dan ternyata saya mendapatkannya. Dan terkala saya mencari adab, akhlak, dan ternyata pemilik akhlak tersebut telah meninggal dunia. Itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, azzakumullah, ketahuilah di antara makna akhlak yang mulia, di antara adab yang agung
yang langka juga, dan dia termasuk daripada adab, termasuk daripada akhlak yang langka pada zaman sekarang, yaitu keikhlasan. Keikhlasan. Ikhlas merupakan adab, ikhlas merupakan akhlak, dan dia adalah suatu barang yang langka pada zaman sekarang ini. Keikhlasan. Ma'asyiral muslimin, jangan kita menduga bahwasanya akhlak tersebut cuma bermuka manis di hadapan orang. Jangan kita menduga bahwasanya akhlak tersebut yaitu tidak mendengki dan memusuhi seseorang. Tidak, ada akhlak yang sering dianggap oleh manusia dia bukan akhlak, tapi justru dia adalah akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling tinggi antara seorang hamba, yaitu akhlak antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu keikhlasan. Ikhlas adalah akhlaknya seorang hamba dengan Rabbnya, Rabbul Alamin. Banyak manusia berakhlak kepada manusia lain, berakhlak dengan tetangganya, begitu santunnya, berakhlak dengan temannya, begitu ramahnya, berakhlak dengan manusia secara umum, tapi dia sering tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak ikhlas. Amalnya bukan karena Allah, ketaatannya mengharapkan pujian manusia, di dalam beribadah ada dunia yang dia cari. Na'udzubillah. Maka ma'asyiral muslimin, ketahuilah, keikhlasan inilah yang sering menyebabkan manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan riya lawan daripada keikhlasan. Riya lawan daripada keikhlasan. Dialah yang sering menyebabkan seorang penuntut ilmu tidak mendapatkan manfaat daripada ilmunya. Riya dialah sebab kenapa para penuntut ilmu tidak mendapatkan manfaat daripada ilmunya. Coba kita perhatikan ma'asyiral muslimin, siapa yang duduk di majlis Rasulullah? Yang datang di kajian Rasulullah itu siapa? Para sahabat, jelas. Lalu siapa? Selain para sahabat, orang-orang munafik. Di antaranya Ubay bin Salul. Orang-orang munafik. Mereka ini, baik para sahabat ataupun orang-orang munafik, duduk di majlis Rasulullah, mendengarkan nasihat yang paling tajam, mendengarkan hujjah yang paling dalam, mendengarkan ilmu yang paling tinggi, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi para sahabat, apa yang terjadi pada diri mereka? Para sahabat mendapatkan ilmu, mendapatkan akhlak, berubah warna kehidupan mereka. Lalu orang-orang munafik, apakah mereka mendapatkan hal yang sama? Jawabnya tidak. Gurunya sama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hasilnya kok tidak sama? Ya, jawabannya jelas, karena orang-orang munafik tidak ikhlas. Itu dia. Karena orang-orang munafik tidak mendapatkan nikmat keikhlasan. Karena orang-orang al-munafiqin tidak menuntut ilmu dengan ikhlas. Makanya ma'asyiral muslimin, keikhlasan dia adalah akhlak yang paling mulia. Akhlak antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan riya penghancur amalan seorang hamba. Itulah sebab riya, dialah sebab kenapa salatnya seorang hamba di saat dia sendirian lebih cepat daripada salatnya di saat dia berada di tengah keramaian di dalam masjid. Apa penyebabnya? Riya. Perhatikan diri kita. Apabila kesendiriannya seorang hamba lebih jelek daripada di tengah keramaiannya, maka itulah kemunafikan. Itulah kemunafikan. Itulah riya, ma'asyiral muslimin. Seorang mukmin yang terbaik adalah orang yang sama antara saat dia sendirian dan di saat dia berada di tengah keramaian.
Dan yang paling baik lagi di atas itu semua, yaitu di saat dia sendirian, jauh lebih baik daripada dia berada di tengah keramaian. Ikhwati fillah azzakumullah, lihat diri kita. Lihat diri kita, jangan orang lain yang kita lihat. Lihat diri kita. Berbedakah kondisi saya di tengah keramaian atau di saat saya sendirian? Di saat saya sendirian, lihat bagaimana sholat kita. Di saat di tengah keramaian, bagaimana sholat kita. Di saat di sendirian, bagaimana akhlak kita. Di saat di tengah keramaian, bagaimana akhlak kita. Maka ikhwah fillah azzakumullah, ini keikhlasan. Dan ingat, ikhlas adalah semulia-mulianya akhlak. Semulia-mulianya akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf, "Kadzalika linasrifa 'anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin." Demikianlah kami selamatkan beliau, yaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dari kekejian dan kejahatan. Sungguhnya beliau termasuk dari hamba-hamba yang diberikan keikhlasan. Intinya, ikhlas adalah kunci keselamatan seorang hamba. Ikhlas adalah sebab selamatnya seorang hamba dari kekejian dan kejahatan. Apabila ikhlas berkurang, apabila ikhlas pergi, maka kejahatan dan kekejian menghampiri seorang hamba. Nas'alullah as-salamata wal afiyah.